Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, pada video kali ini kita akan melihat cara kita membuat modul ajar atau RPP yang sesuai dengan fokus perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, terlebih dahulu kita akan melihat target atau fokus perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, jadi nanti yang pertama, kepala sekolah akan fokus pada perilaku guru ketika mengajar, yaitu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, jadi ini akan diperhatikan nanti perilaku yang dianjurkan, guru memanggil murid dengan menyebut namanya, guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas, guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Nah, jadi perilaku ini harus muncul nanti ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, jadi ini yang akan diamati juga oleh kepala sekolah, yaitu guru melakukan strategi pengelompokan. Nah, jadi nanti guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok, guru mengajak murid untuk berinteraksi, yang ini. Jadi di sini kita akan dilihat atau diamati strategi kita mengelompokkan peserta didik. Selanjutnya, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nah, jadi ini yang akan diamati juga oleh kepala sekolah. Nanti guru membuat aturan atau kesepakatan kelas, guru mengajak murid untuk mengingat aturan kelas, ini juga yang akan diperhatikan. Saya akan menyusun modul ajar atau RPP yang sesuai dengan target perilaku atau fokus perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah saya. Jadi modul ajar ini yang saya buat dan akan saya gunakan ketika saya gunakan yaitu metode diskusi dan presentasi, kemudian profil pelajar Pancasilanya mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif. Kemudian model pendekatannya saya menggunakan teaching learning cycle atau biasa sering disingkat dengan TLC. Kemudian di sini nanti ada asesmen kelompoknya, jenis asesmennya nanti ada yang tertulis, kemudian sikap profil pelajar Pancasila. Kemudian ini kelengkapan dari modul ini ada CP-nya, kemudian tujuan pembelajarannya apa, kemudian pemahaman bermaknanya, kemudian ada pertanyaan pemantik, misalnya karena ini pelajaran bahasa Inggris, saya buat pertanyaan pemantiknya, who is in the picture, what does he look like, nah seperti itu. Kemudian ada materinya ini tentang describing people, kemudian kita menuliskan alat dan bahannya juga. Alat dan bahannya gambar-gambar orang, tokoh, artis, dan lain sebagainya. Kemudian kata kuncinya juga kita tuliskan. Kemudian persiapan pembelajarannya, misalnya menyiapkan alat dan bahan, menyiapkan gambar dan penjelasan atau materi pembelajaran, menyiapkan LKPD, menyiapkan asesmen, dan menyiapkan pembagian kelompok. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajarannya. Nah, jadi di pendahuluannya saya akan melakukan salam dan doa. Kemudian guru memeriksa kehadiran siswa. Nah, ini juga nanti akan menjadi fokus perhatian juga oleh kepala sekolah. Nanti misalnya kita mengajarnya kok tiba-tiba langsung mengajar tanpa ada berdoa terlebih dahulu, tanpa memeriksa kehadiran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, guru memberikan motivasi belajar pada siswa dan mengingatkan tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi saya menuliskan mengingatkan keyakinan kelas ini di kegiatan pendahuluannya. Jadi misalnya nanti saya akan bertanya kepada peserta didik, misalnya apakah kalian ingat tentang keyakinan kelas yang kita buat pada minggu lalu misalnya. Nah, jadi kita bahas, kita ingatkan keyakinan kelas yang telah kelas tersebut kesepakati. Misalnya kalian telah sepakat bahwa kalian tidak boleh telat,
Dan kalian juga telah sepakat bahwa ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan, kalian harus memperhatikan. Nah, jadi keyakinan kelas seperti itu harus diingatkan kepada peserta didik, karena nanti ini akan diobservasi atau akan dilihat oleh kepala sekolah. Kita ada apa enggak mengingatkan keyakinan kelas kepada peserta didik. Nah, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, saya nanti akan bertanya kepada peserta didik, ingatkah kalian tentang keyakinan kelas yang telah kita buat pada pertemuan minggu lalu, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita juga tidak menuliskan di langkah ini juga tidak apa. Jadi misalnya nanti selama proses pembelajaran, misalnya ada siswa yang nakal atau mengganggu temannya, nanti kita tegur dengan mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas. Misalnya, si Ani, ingat tidak kamu keyakinan kelas yang telah kita buat kemarin, bahwa kalian tidak boleh mengganggu temannya ketika sedang belajar. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita menegur siswa, kita harus mengingatkan, kita harus menyebutkan keyakinan kelas yang telah kelas tersebut sepakati sebelumnya. Nah, jadi itu juga akan diobservasi. Jadi ketika kita menegur siswa, kita harus mengingatkan tentang keyakinan kelas yang telah mereka yakini atau telah mereka sepakati sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menarik perhatian dan motivasi peserta didik, guru menampilkan gambar seorang artis misalnya. Nah, kemudian guru memberikan beberapa pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, selanjutnya akan masuk yang ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan. Nah, itu adalah pendahuluan yang akan saya lakukan nanti. Selanjutnya pada kegiatan inti, nah ini masuk ke dalam sintaks TLC, Teaching Learning Cycle. Yang pertama, building knowledge of the field atau of field atau disingkat dengan BKOF. Nah, yang pertama, guru menampilkan PPT tentang mendeskripsikan orang. Kemudian peserta didik menulis beberapa informasi yang mereka dapatkan dari PPT dan penjelasan guru. Nah, selanjutnya pada bagian modeling of text atau MOT, guru menampilkan contoh teks deskriptif yang mendeskripsikan orang. Nah, jadi ini nanti disesuaikan dengan pelajaran kita masing-masing. Selanjutnya peserta didik mencari kalimat-kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang terdapat pada teks deskriptif tersebut. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat mereka. Nah, jadi ini juga masuk ke fokus perilaku yang akan diobservasi oleh kepala sekolah, yaitu tentang bagaimana kita membagi kelompok. Nah, bagaimana kita membagi kelompok peserta didik itu, bagaimana metode atau strategi pengelompokan yang akan kita lakukan. Nah, jadi di sini rencana saya akan membagi peserta didik atau siswa menjadi kelompok berdasarkan minat yang mereka punya. Nah, misalnya ada yang berminat tentang artis misalnya artis luar negeri, kita kumpulkan. Ada yang minat tentang artis Indonesia, kita kumpulkan. Nah, jadi seperti itu. Atau misalnya yang lain, ada yang minat pada lagu pop, ada yang minat pada lagu dangdut dan lain sebagainya. Jadi kita mengumpulkan, mengelompokkan peserta didik itu berdasarkan minat-minat mereka. Nah, itu yang akan saya lakukan. Nah, mengenai strategi pengelompokan ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau berdasarkan minat, ini adalah salah satunya. Nah, strategi pengelompokan yang bisa kita gunakan juga ada namanya random grouping ya. Nah, jadi kita membagi atau mengelompokkan peserta didik itu secara acak, secara random. Bisa kita menggunakan, misalnya kita melempar kertas ke siswa, misalnya yang dapat kertas tersebut ini masuk kelompok ini, kemudian yang berikutnya masuk kelompok selanjutnya dan seterusnya. Itu adalah random grouping ya. Kita membagi peserta didik secara random, secara acak. Nah, selanjutnya ada pembagian kelompok juga secara homogen. Nah, secara homogen ini di sana peserta didik tingkat
pengetahuannya sama, skillnya sama, seperti itu. Nah, jadi bersifat homogen di sana. Selanjutnya ada yang bersifat heterogen. Nah, jadi heterogen grouping. Nah, jadi di sini kita mengelompokkan peserta didik secara heterogen. Nah, secara heterogen ini misalnya latar mereka berbeda-beda, misalnya kemampuan mereka berbeda-beda. Pokoknya di sana dalam grup mereka itu heterogen, berbeda-beda. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa mengelompokkan peserta didik berdasarkan minatnya, seperti yang saya lakukan. Nah, selain itu kita juga bisa mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka. Misalnya yang gaya belajarnya auditory kita kelompokkan, yang gaya belajarnya visual kita kelompokkan jadi satu. Nah, kenapa demikian? Supaya nanti kita bisa melakukan diferensiasi pada saat pembelajaran. Misalnya yang gaya belajarnya visual, kita akan mengajarnya bagaimana, materinya seperti apa. Kemudian yang gaya belajarnya visual, kemudian dan lain sebagainya, misalnya kinestetik. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan materinya, kemudian LKPD yang mereka kerjakan itu bagaimana. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah manfaat kita melakukan pengelompokan. Nah, jadi seperti itu. Itu juga yang akan menjadi fokus perhatian dari kepala sekolah, bagaimana strategi kita mengelompokkan peserta didik. Selanjutnya, peserta didik secara kelompok mencari informasi-informasi detail pada teks deskriptif yang diberikan oleh guru berdasarkan minat mereka masing-masing dan tanya jawab dengan guru. Nah, jadi seperti itu. Misalnya kelompok A misalnya minatnya pada artis A, artis apa misalnya, kemudian kelompok B minatnya pada artis apa. Jadi mereka akan diberikan teks berdasarkan minat mereka masing-masing. Nah, selanjutnya masuk ke sintaks berikutnya, yaitu joint construction of text. Jadi di sini guru memberikan sebuah amplop berisi teks deskriptif tentang tokoh idola. Kemudian peserta didik menempel teks deskriptif tersebut pada sebuah kertas. Kemudian peserta didik secara berkelompok membaca teks tersebut di depan kelas. Kemudian peserta didik menempel teks deskriptif tersebut di mading kelas. Nah, selanjutnya sintaks yang terakhir yaitu independent construction of text. Nah, jadi nanti peserta didik secara mandiri membuat teks deskriptif tentang tokoh idola mereka masing-masing. Kemudian peserta didik membaca teks deskriptif yang telah mereka buat di depan kelas. Kemudian nanti kegiatan penutupnya, peserta didik dan guru menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian peserta didik melakukan refleksi, guru memberikan pekerjaan rumah, salam, dan doa. Nah, kemudian di sini ada rubrik penilaiannya dan lampiran-lampiran lainnya. Mungkin demikian, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.